Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abnal Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masr wa Syam wal Hasan wal Husain. Ini kitab abad keempat. Maka bagaimana cara membuktikan kitab Abnaul Imam itu yang sampai kepada kita, penyebutan Ubaidillah itu murni tulisan Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh? Apa caranya? Cari manuskrip aslinya yang ditulis oleh Ibnu Toba. Itu Kiai Haji Imaduddin kalau mau menyatakan kitab orang palsu. Jangan menyatakan kitab orang palsu dengan argumentasi yang lebih keliru. Kita nyatakan kitab ini palsu dengan argumentasi kita yang argumentasi kita palsu. Kitab ditulis abad ke-5 dibilang ditulis di abad ke-2. Penulisnya wafat tahun 478 dibilang wafat tahun 199. Sudah gitu ngegas. Dan kalau memang gentle, jangan pilih-pilih kalau ngajak berdebat itu ya. Jangan setelah tahu lawannya begini, ada masalah, baru kita akan nantang-nantang ngajak debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosotan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin judulnya tajam sekali. Pak Muhdor lebih baik diam dalam kurung daripada memamerkan kebodohannya. Lalu digas bahwa Habib Ba'alawi ini bernada provokasi dan sayangnya kitabnya yang dibawa-bawa adalah kitab Abnaul Imam, kitab palsu. Bahkan yang paling dahsyat adalah Kiai Haji Imaduddin seperti menantang untuk berdebat atau mempersilahkan Habib Muhdor untuk berdiskusi atau membantah tesisnya secara langsung. Ini kalau kita mengikuti kronologis bagaimana Kiai Haji Imaduddin kaitannya dengan masalah debat, kita tahu Kiai Haji Imaduddin pertama kali menantang siapapun 3 hari 3 malam siap berdebat dengan ulama seluruh dunia live. Kenyataannya apa? Setelah diadakan arena perdebatan atau diskusi untuk membedah tesisnya, ternyata muncul persyaratan belakang harus dari Robitoh Alawiyah perwakilan resmi, sehingga tidak jadi ikut debat di Banten. Lalu setelah itu batasan harus dari Robitoh Alawiyah itu seolah-olah sudah mulai hilang karena sudah berkali-kali ada perdebatan dengan Gus Rumel Abbas di Padasuka TV. Ini biar kita melek kronologis sesuatu yang agak jenaka ini ya, atau lucu ya. Berarti Kiai Haji Imaduddin sudah mau berdebat dengan yang non Robitoh Alawiyah, bahkan non Ba'alawi, yaitu Gus Rumel Abbas. Lalu beriring dari itu banyak sekali yang menyampaikan tanggapan kepada Kiai Haji Imaduddin. Ada sebagian yang ditantang debat, ada yang tidak. Ini saya bingung. Kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak pernah menarasikan menantang debat Gus Idrus? Apa karena sesama bukan Ba'alawi, tetapi Gus Rumel kok mau berdebat dengan Gus Rumel? Hatta kepada Ba'alawi kenapa juga tidak pernah menantang debat Habib Hanif Alatos? Kenapa milih-milih kalau mau nantang? Ini yang saya heran. Apa karena sudah tahu lemahnya orang ini bawa kitab ini baru kita nantang? Kalau begitu Pak, itu berarti Anda hanya tidak mau kalah sehingga hitung-hitung dulu lawannya. Wah, ini udah tahu gak ngerti persoalan ini. Dia bawa kitab Abnaul Imam, mau saya tantang debat. Ini bukan tipikal orang mencari kebenaran sepertinya. Ini hanya bagaimana tetap tidak nampak kalah. Apakah dinamika ini hanya jangan sampai Kiai Haji Imaduddin kalah atau bagaimana? Ini saya belum masuk di poin yang lebih lucu dalam tanda kutip. Kiai Haji Imaduddin ketika bicara kitab Abnaul Imam begitu dahsyat kalimatnya, lebih baik diam daripada menunjukkan kebodohan. Sekarang Kiai Haji Imaduddin sendiri yang mengatakan Abnaul Imam itu ditulis oleh abad kedua tahun 199. Bagaimana bisa menceritakan nama Ubaidillah? Narasi ini tidak berbeda bodohnya dengan yang misalnya mengatakan kalau dalam kitab Abnaul Imam itu disebut Ubaidillah adalah berarti bukti Ubaidillah disebut di abad kelima. Bahkan ya,
Kalau kita rank, mana yang lebih bodoh dari ini? Jelas narasi yang mengatakan kitab itu abad kedua. Karena begini kronologisnya, Ki Haji Imaduddin itu highlight menyatakan kitab itu palsu. Karena kitab itu ditulis di abad kedua, kok bisa nyebut nama Ubaidillah? Satu. Padahal sudah saya bedah di sebelumnya, itu karena Ki Haji Imaduddin tidak membaca secara cermat. Kitab itu ditulis di abad kelima, Pak. Penulisnya Abu Muammar Yahya, turunan kelima dari Ibnu Tobatobah atau keempat. Sementara yang wafat di abad kedua tahun 199 itu adalah Muhammad bin Ibrahim Tobatobah. Kalau Ki Haji Imaduddin menganggap kitab ini ditulis di abad kedua, kitab ini ditulis oleh orang yang wafat di tahun 199, berarti Ki Haji Imaduddin sedang mengadopsi atau sedang merujuk atau sedang menjadikan referensi ucapan dari Habib Ba'alawi di kitab itu. Kenapa giliran ucapan itu salah oleh Ki Haji Imaduddin dijadikan argumentasi? Tujuannya apa? Kenapa nggak membaca bagaimana tulisannya Nasr bin Ibrahimnya menjelaskan tentang kitab itu? Yang pertama, kitab itu ditulis oleh Abu Muammar Yahya. Jelas wafatnya itu adalah tidak mungkin tahun 199. Yang kedua, jelas kitab itu tidak ditulis di abad kedua, itu ditulis di abad kelima. Justru yang lebih keliru kalau mengatakan itu abad kedua kitab itu. Berarti kan dua orang ini, Habib Modol dan Ki Haji Imaduddin, ya, yang sudah pasti keliru itu justru Ki Haji Imaduddin ketika mengatakan itu ditulis di abad kedua. Sudah saya bedah di konten saya sebelumnya, ya, walaupun diklaim hak cipta itu oleh channelnya Bung Haji kayaknya, karena mungkin karena pakai suara Zaki Ahmad lah, nggak terlalu penting itu. Yang penting jangan di strike ya. Kalau strike kan nggak bisa ditonton lagi ya. Kalau cuma diklaim hak cipta bebas lah ya. Jadi gitu ya. Ketika kitab ini dijadikan hujah tentang Ubaidillah, Ki Haji Imaduddin itu mestinya kalau mau nolak, jangan karena ini kitab ditulis di abad kedua itu konyol. Anda menolak sesuatu dengan argumentasi yang sudah salah argumentasinya. Kitab itu ditulis oleh Abu Muammar Yahya, tidak mungkin lahir di tahun 199. Saya sudah bawakan Mu'jamul Udaba 478 wafatnya. Anda cari tarojum dari Abu Yahya, siapa itu? Abu Muammar Yahya ini. Tidak mungkin wafatnya 199. Kalau penulisnya wafat di abad kelima, tidak mungkin itu kitab abad kedua. Ini sudah semua orang tahu Ki Haji Imaduddin. Sudah saya bedah datanya. Berarti Anda kan lebih fatal kesalahannya ketika bicara itu kitab tidak mungkin menyebut Ubaidillah. Alasannya tidak masuk akal alasan Anda itu. Kenapa? Karena timingnya diputar. Ubaidillah abad kelima, kitab ini abad kedua. Itu keliru. Kitab abad kedua itu keliru. Pernyataan itu jelas keliru. Saya pribadi tidak pernah memposisikan Abnaul Imam pasti menyebut Ubaidillah dari penulis aslinya, yaitu Abu Muammar. Tetapi kalau masalah kemungkinan ada. Kenapa? Karena ketika Ibnu Sodakoh membuat tambahan-tambahan yang direportase oleh muhakik terakhirnya, yaitu Nasr bin Ibrahim, argumentasi Nasr bin Ibrahim itu untuk memfilter atau untuk men-screening ada tambahan adalah yang pertama, munculnya nama-nama yang tarikh hidupnya nama-nama ini adalah setelah wafatnya Abu Muammar ini. Tidak mungkin ada orang menulis nama orang yang belum lahir di masa yang penulisnya sudah wafat. Sekarang Ubaidillah hidupnya kapan? Kan sezaman dengan Ibnu Tobatobah, sama-sama abad kelima. Berarti tidak masuk kepada alasan diposisikan Ubaidillah sebagai tambahan. Kenapa? Karena masih sezaman. Yang kedua, ya, setelah dipelajari juga, ternyata dalam kitab Abnaul Imam itu tambahan-tambahan itu diinputnya oleh Ibnu Sodakoh itu diambil dari maklumatu Ibni Inabah, dari informasi-informasi dari Ibnu Inabah. Kalau misalnya dari kitab Umdatul Thalib, Ibnu Inabah kan juga tidak menyebut Ubaidillah. Berarti menguatkan lagi dugaan bisa jadi ini memang ditulis oleh penulis yang aslinya. Tetapi baru saya jujur bicara kitab saya tidak pernah sembunyi-sembunyikan, nggak ada framing. Tetapi baru ada pernyataan ketiga. Kitab ini kitab tipis, kitab simpel, di mana tidak sempurna dan hanya meliput orang-orang yang ada di Misroh dan Syam. Ubaidillah bukan Misroh, bukan Syam. Berarti ini baru alasan yang ini tidak memuat Ubaidillah kalau mau dinisbatkan kepada penulisnya. Tetapi apakah alasan terakhir ini sudah pasti ini tidak mungkin Ubaidillah itu ditulis oleh Ibnu Tobatobah? Belum tentu.
Karena sudah biasa orang menulis itu lompat-lompat. Dan ketika secara garis besar, oh ini hanya di Sam dan di Misro, karena setelah ditelaah kok cuma yang di Mesir, di Sam. Bukan tidak mungkin ada nama lain yang dimasukkan ke situ. Maka bagaimana cara membuktikan kitab Abnaul Imam itu yang sampai kepada kita, penyebutan Ubaidillah itu murni tulisan Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh? Apa caranya? Cari manuskrip aslinya yang ditulis oleh Ibnu Toba. Itu Kiai Haji Madudin kalau mau menyatakan kitab orang palsu. Jangan menyatakan kitab orang palsu dengan argumentasi yang lebih keliru. Kita nyatakan kitab ini palsu dengan argumentasi kita yang argumentasi kita palsu. Kitab ditulis abad ke-5 dibilang ditulis di abad ke-2. Penulisnya wafat tahun 478 dibilang wafat tahun 199. Sudah gitu ngegas. Dalam tanda kutip bodoh-bodohin orang gitu ya. Walaupun mungkin tidak mengatakan Anda bodoh. Dan kalau memang gentle, jangan pilih-pilih kalau ngajak berdebat itu ya. Jangan setelah tahu lawannya begini, ada masalah baru kita nantang-nantang ngajak debat ya. Gitu ya, gitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.